anak-anak muda dan kita semua. Mari buka mata kita, ya. Mari kita lihat di sekeliling kita bahwa kesuksesan apapun namanya, keberhasilan sehebat apapun keberhasilan itu, walaupun kesannya tidak lama, tetapi sesungguhnya di belakangnya ada proses yang sangat panjang. Dan dalam konteks ini Al-Quran juga tidak sekali mengingatkan ya Kang Abik bahwa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini kita semuanya berada dalam era revolusi industri. Dalam era revolusi teknologi digital. Kita semuanya memahami itu, serba cepat dan serba instan. Dulu kalau orang mau memesan makanan harus mengeluarkan motor, kemudian keluar ke rumahnya ke tempat makan. Sekarang dari rumahnya makanan itu bisa datang. Apa saja serba cepat. Satu segi ini adalah fenomena yang sangat baik untuk kebaikan-kebaikan. Sebab kebaikan juga bisa disampaikan dengan sangat cepat. Tapi satu segi tentu juga ada sisi-sisi yang tidak baiknya. Salah satu sisi yang tidak baik adalah ketika ada fenomena orang-orang atau mungkin lebih spesifik lagi anak-anak muda yang ingin sukses dengan cara yang instan, dengan cara yang cepat. Ibaratnya tanpa berpikir, tanpa berkeringat, kemudian bisa sukses, bisa kaya. Karena dia melihat ada banyak orang-orang yang menurutnya adalah begitu cepat mendapatkan kekayaan dengan cara yang instan. Ini adalah fenomena yang mencemaskan kita semuanya. Sebab anak-anak muda ini ada banyak di antara mereka yang tidak menggunakan cara-cara yang normal, cara-cara yang baik. Yang terbaru, ada anak-anak muda yang pengen sukses, teriming-iming, pengen dapat gaji yang besar, kerjanya ringan, kerja di luar negeri, ternyata ditipu dan dibodohi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada kita semuanya agar tetap bersikap secara dewasa dalam segala hal. Kita diminta untuk sesuai dengan kondisi zaman kita. Ketika kondisi zaman sedemikian cepat inovasinya, umat Islam nggak boleh ketinggalan. Kita juga harus berinovasi dengan sangat cepat. Tetapi Islam menginginkan kita tetap memiliki akar yang kuat, berpijak kepada akar. Ada kalimat yang sangat terkenal di kalangan para ulama ahli fikih, bahwa kalau sesuatu itu dipetik sebelum masanya, maka uqiba bihirmanihi. Maka orang yang memetik sesuatu belum pada saatnya, belum pada masanya, belum pada waktunya, justru akan dihirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihalang-halangi oleh Allah dari mendapatkan buah hal itu. Ini memang diletakkan dalam kaidah beribadah, bahwa misalnya sholat itu ada waktu-waktunya. Ketika sholat duhur ada waktunya. Orang pengen cepat-cepat sholat dulu sebelum duhur, maka nggak terjadi. Nah, Tuan Guru, saya rasa kaidah dari ulama ini itu juga bisa kita sampaikan kepada anak-anak muda, agar tidak
ta'ajjal, agar tidak tergesa-gesa. Istijal. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, itu kata para ulama. Mungkin minta Tuan Guru Bajang untuk bisa menjelaskan kepada kaula muda tentang hal ini, Tuan Guru Bajang. Terima kasih Kang Abik. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Saya dan Kang Abik hari ini ada di Mandalika. Kita lihat betapa indahnya bumi Allah ini. Kata Allah, dalam keindahan bumi dan juga bahkan pada diri kita masing-masing, Kang Abik, itu ada tanda kekuasaan Allah. Ada ibrah di situ, ada pelajaran. Salah satu pelajaran dalam konteks yang kita bicarakan hari ini adalah bahwa keindahan Mandalika ini tidak selesai dalam satu hari. Kita tahu proses di Mandalika ini puluhan tahun, baru kemudian kita bisa saksikan ada sirkuit dan macam-macam. Ada demikian banyak orang ikut di situ, berkiprah, berkhidmat, ya, berkontribusi. Demikian pun juga masing-masing kita sebagai insan, ya, sebagai makhluk Allah. 9 bulan di perut ibu kita, itu proses. Lahirnya pun dalam keadaan la ya'lamuna syai'a, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu kemudian tumbuh kembang dan hari ini alhamdulillah. Artinya apa? Anak-anak muda dan kita semua, ya, mari buka mata kita, ya. Mari kita lihat di sekeliling kita bahwa kesuksesan apapun namanya, keberhasilan sehebat apapun keberhasilan itu, walaupun kesannya tidak lama, tetapi sesungguhnya di belakangnya ada proses yang sangat panjang. Dan dalam konteks ini Al-Quran juga tidak sekali mengingatkan, ya Kang Abik, bahwa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya tentu hasil juga dilihat, ya. Tetapi yang dilihat utamanya adalah bagaimana ketika kita menempuh jalan ini. Dalam Al-Quran disampaikan wa anna sa'yahu saufa yura. Jadi perjalanan kita ini, proses kita ini sendiri adalah ibadah. Jadi sayang kalau ingin sukses, kemudian tanpa menempuh proses yang seharusnya, apalagi kemudian merugikan orang lain. Walaupun secara lahiriah kemanfaatannya dapat diperoleh, tetapi mudaratnya jauh lebih banyak. Karena itu Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala memberikanku adab dan mendidikku, maka kemudian Allah menyempurnakan adab. Para ulama menjelaskan maksud dari adabani adalah dalam kurun waktu sekian lama Allah mendidik Rasul, Allah kemudian menanamkan karakter yang hebat, yang mulia pada Rasul, sehingga pada saatnya beliau kemudian diangkat sebagai Rasul dan menjadi rahmatan lil alamin untuk kita semua. Proses tetap penting, dan pada proses itu ada kesabaran, ada amal, ada ibadah, dan sesuatu yang dihasilkan dari proses yang baik, itu insya Allah berkahnya juga akan sempurna. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terkait dengan fenomena generasi instan atau anak-anak muda yang pengen sukses secara instan, maka kalau boleh saya mengajak kepada adik-adikku semuanya, anak-anak muda, untuk memiliki kepribadian yang kuat, memiliki sikap-sikap yang bertanggung jawab dan tangguh. Adik-adikku, kita ingat kalau kita ada di kampung misalnya, adik-adikku semuanya, ya, mangga itu kalau dipetik setelah dia itu tua, kemudian matang, apalagi kalau matang dari pohonnya, itu sangat berbeda rasanya dengan mangga yang dikarbit, yang belum saatnya kemudian dikarbit, sama-sama matang, tapi berbeda. Kalau mangga yang pertama bahkan bijinya pun dia akan menghasilkan mangga, pohon mangga yang baru. Tapi kalau yang dikarbit tidak akan menghasilkan pohon mangga yang baru. Perlu untuk menjadi ibroh bagi kita semuanya. Sebaiknya memang anak-anak muda itu mengikuti proses. Jangan tergiur dengan proses yang instan. Karena proses yang instan itu tidak alami. Dan biasanya yang tidak alami itu tidak akan kuat, tidak akan bertahan lama. Pohon itu kalau akarnya menancap ke bawah,
kemudian pohonnya juga kuat, dia akan mampu menghadapi terpaan topan. Tapi pohon yang tidak punya akar, yang instan, dia baru ada angin sedikit saja, dia bisa lepas dari akarnya. Tuan Guru, untuk anak-anak muda ini kan masa muda itu sebenarnya kan masa untuk menanam. Nanti setelah itu baru akan panen. Nah, menurut Tuan Guru, di masa menanam ini semestinya anak muda itu ngapain supaya mereka kokoh ke depan dan panennya banyak ke depan? Terima kasih Kang Abik. Memang zaman digital ya, revolusi industri ya 4.0 dengan segala perubahan yang sangat cepat memunculkan tantangan yang luar biasa bagi anak-anak muda. Tapi juga sebenarnya pada saat yang sama itu membuka ruang belajar yang juga sangat luas membentang bagi anak-anak muda kita. Dulu fasilitas untuk belajar itu terbatas sekali. Saya ingat dulu ketika di Kairo kita pergi ke festival buku tahunan itu Kang Abik ya. Kita harus menyimpan atau menabung sekian lama untuk bisa membeli buku-buku referensi yang besar-besar. Ternyata sekarang itu bisa dimampatkan dalam satu cakram. Bisa kita baca di mana saja. Jadi fasilitas untuk mengedukasi diri, untuk mengiqra'kan diri kita pada hari ini untuk anak-anak muda sesungguhnya juga terbentang sangat luas. Karena itu di dalam bahasa beliau ini adalah masa menanam, ya, man yazra', maka pada masa ini tanamkanlah, bangun karakter yang kuat. Kalau kata Rasul SAW, la takunu imma'ah, seorang mukmin itu tidak boleh membebek. Ada fenomena-fenomena, tidak semuanya baik. Ada tren-tren sosial, kemasyarakatan, bahkan dalam interaksi satu sama lain, itu juga tidak semuanya baik. Pilih dan pilah. Karena pada akhirnya kullu nafsim bima kasabat rohina. Bahwa setiap manusia, anak muda hari ini dengan apa yang dia tanamkan pada dirinya, meliterasi dirinya dengan baik, memasukkan dirinya pada proses belajar yang baik dengan penuh kesabaran, maka nanti dia sendiri yang akan menikmati buahnya. Ya tentu masyarakat banyak, orang di sekitarnya pasti akan juga menikmati buahnya. Tapi itu bonus. Yang paling utama ya tentu akan menjadikan individu itulah yang menjadi seorang yang kokoh kuat karakternya, dan kalau dalam bahasa Rasul itulah al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakanlah kami dari istri dan keturunan kami, jadikan mereka semua qurrata a'yun, menjadi penghias mata, penyejuk hati, dan pembawa kami kepada kebaikan. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami semua menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma barik lana Ramadhana waj'alhu khairar Ramadan fi hayatina. Ya Allah, berkahilah Ramadan kami tahun ini dan jadikanlah ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang hayat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.